Aira dan Rama adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 7 tahun. Mereka hidup sederhana di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, bersama 2 anak mereka, Raffi dan Alia. Rama bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan manufaktur, sementara Aira fokus sebagai ibu rumah tangga yang sepenuhnya mengurus kedua anak mereka. Meski hidup dengan keterbatasan, mereka selalu berusaha bersyukur dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Setiap pagi, Rama berangkat kerja sebelum matahari terbit. Ia mengayuh sepeda motornya yang sudah mulai tua, menembus jalanan kota yang ramai. Meski gajinya tidak besar, ia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Aira, di sisi lain, mengurus rumah dan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Raffi yang berusia 6 tahun baru saja masuk sekolah dasar, sementara Alia yang masih 3 tahun sering menemani ibunya di rumah. Rutinitas harian Aira dimulai dengan menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Ia selalu memastikan Rama dan anak-anaknya makan dengan cukup sebelum memulai aktivitas masing-masing. Setelah mengantar Raffi ke sekolah, ia pulang dan mulai mengurus rumah, menyapu, mencuci pakaian, memasak, serta merawat Alia yang masih kecil. Ia menghabiskan hari-harinya dengan penuh kesabaran dan cinta, memastikan anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang hangat dan nyaman. Meskipun hidup mereka jauh dari kemewahan, kebahagiaan selalu hadir dalam bentuk sederhana. Setiap malam, setelah Rama pulang kerja, mereka berkumpul di ruang tamu yang kecil namun hangat. Raffi biasanya bercerita tentang kejadian di sekolahnya, sementara Alia dengan ceria memamerkan gambar-gambar yang ia buat seharian. Mereka selalu berusaha meluangkan waktu bersama, meski hanya sekadar makan malam atau bercengkerama sebelum tidur. Aira duduk di ruang tamu kecil rumahnya, mencoba menenangkan pikirannya setelah telepon dari mertuanya, Bu Retno, yang baru saja berakhir. Perempuan itu selalu memiliki cara untuk membuatnya merasa kecil dan tidak berharga. Suaranya masih terngiang di telinga Aira, penuh sindiran yang menyakitkan. Rama itu sudah cukup susah mencari nafkah. Kenapa kamu cuma diam di rumah? Apa kamu tidak malu jadi beban suami? Aira menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya Bu Retno mengucapkan kata-kata seperti itu. Sejak awal pernikahannya dengan Rama, ibu mertuanya sudah menunjukkan ketidaksukaan padanya. Baginya, Aira bukanlah menantu yang ideal. Aira berasal dari keluarga biasa, tanpa harta atau koneksi yang bisa dibanggakan. Ditambah lagi, setelah menikah, Aira memilih menjadi ibu rumah tangga, sesuatu yang bagi Bu Retno adalah tanda kelemahan dan ketidakmampuan. Tidak hanya Bu Retno, tetapi juga adik perempuan Rama, Wulan, yang selalu memperlakukannya dengan sinis. Sejak awal, Wulan tidak pernah menganggap Aira sebagai bagian dari keluarganya. Baginya, Aira hanyalah perempuan yang berhasil mengikat kakaknya dan menikmati hasil kerja kerasnya tanpa berkontribusi sedikitpun. Setiap kali keluarga suaminya berkumpul, Aira selalu merasa seperti orang asing di rumah mereka. Dia bukan bagian dari percakapan, kecuali jika menjadi objek sindiran atau ejekan. Kak Rama memang terlalu baik, ya. Kalau menikah dengan perempuan yang bekerja, pasti hidupnya lebih enak, ujar Wulan suatu kali sambil melirik Aira dengan tatapan meremehkan. Ya, kalau perempuan modern, pasti bisa bantu suami cari uang. Bukan cuma duduk di rumah dan main dengan anak, sahut Bu Retno menimpali, disusul tawa kecil yang menusuk hati Aira. Aira tidak pernah menjawab. Bukan karena dia tidak punya keberanian, tetapi karena dia tahu, tidak ada gunanya membela diri. Apapun yang dikatakannya, mereka tidak akan mendengarkan. Rama sendiri jarang membelanya. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi lebih karena dia tidak ingin berkonflik dengan ibunya. Setiap kali Aira mengungkapkan perasaannya, jawaban Rama selalu sama. Sudahlah, jangan dimasukkan ke hati. Ibu memang begitu orangnya. Tapi bagaimana Aira bisa mengabaikan perlakuan mereka? Bagaimana bisa dia tidak merasa sakit hati ketika setiap kunjungan ke rumah mertuanya selalu membuatnya merasa tidak diinginkan? Puncaknya terjadi saat sebuah acara keluarga di rumah Bu Retno. Seperti biasa, Aira datang bersama Rama dan anak-anak mereka. Baru saja masuk rumah,
Wulan sudah menyambut dengan komentar menyakitkan. Wah, kakak ipar sudah datang. Capek nggak duduk-duduk di rumah terus? Katanya dengan nada tajam. Aira menahan napas. Kali ini dia mencoba tersenyum dan mengabaikan. Namun, suasana semakin buruk ketika makan malam dimulai. Di meja makan, pembicaraan keluarga itu selalu berputar pada keberhasilan dan pencapaian. Wulan dengan bangga menceritakan kenaikan jabatannya, sementara sepupu-sepupu Rama membahas bisnis mereka yang semakin berkembang. Bu Retno, yang duduk di ujung meja, menghela napas dramatis sebelum berkata, "Coba kalau menantu saya juga bekerja, mungkin Rama tidak perlu terlalu capek mencari nafkah sendirian." Seisi ruangan mendadak hening. Semua orang menunggu reaksi Aira, tapi dia hanya menunduk, menggenggam erat sendok di tangannya. Rama akhirnya membuka suara, tapi dengan nada yang lebih terdengar sebagai basa-basi daripada pembelaan. "Sudahlah, Bu. Aira kan sudah sibuk di rumah mengurus anak-anak." "Alasan?" sahut Bu Retno tajam. "Mengurus anak itu biasa. Perempuan lain bisa mengurus anak sambil bekerja. Lagi pula, apa susahnya mencari uang tambahan dari rumah? Atau memang sengaja nyaman hidup dari gaji Rama?" Aira merasa matanya panas, tetapi dia menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatnya terluka. Saat itu, Aira sadar, tidak peduli seberapa besar pengorbanannya sebagai ibu dan istri, bagi keluarga Rama, ia hanyalah beban. Seorang perempuan yang mereka anggap tidak berguna. Namun, di dalam hatinya, Aira bersumpah, suatu hari nanti mereka akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan lemah seperti yang mereka pikirkan. Dan hari itu akan datang lebih cepat dari yang mereka duga. Aira sedang sibuk di dapur ketika suara ketukan keras di pintu terdengar. Ia menoleh ke arah ruang tamu dan melihat Rama buru-buru menuju pintu untuk membukanya. Saat daun pintu terbuka, wajahnya langsung mengeras. Bu Retno dan Wulan berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang sudah sangat Aira kenal, wajah yang dipenuhi ketidaksenangan dan sikap merendahkan. "Kenapa lama sekali bukanya? Rama, kami ini tamu, masa dibiarkan menunggu?" omel Bu Retno sambil melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Wulan mengikuti dari belakang, melemparkan pandangan sekilas ke dalam rumah dengan tatapan sinis. Aira buru-buru keluar dari dapur, mengusap tangannya pada celemek, dan tersenyum sopan. "Ibu, Wulan, silakan duduk." Namun, senyum itu tidak berbalas. Sebaliknya, Wulan mengedarkan pandangan ke sekeliling ruang tamu yang sederhana, lalu mencibir. "Ya ampun, Kak Aira, rumah ini nggak pernah berubah, ya? Masih sumpek dan sempit begini. Coba kalau kakak kerja, pasti bisa beli rumah lebih bagus," katanya dengan nada mencemooh. Aira mengeratkan jemarinya di sisi celemeknya. Ini baru awal. Bu Retno langsung menjatuhkan dirinya di sofa usang di ruang tamu. "Rama, ambilkan teh buat ibu. Atau jangan-jangan di rumah ini nggak ada teh?" ucapnya sinis, menoleh ke arah Aira. "Maklum, kalau semua harus dibeli dari satu penghasilan saja, mungkin susah, ya?" Aira menunduk, menahan gejolak di dadanya. Ia tidak ingin membuat suasana semakin buruk, tapi dalam hati, ia tahu mereka memang datang bukan untuk sekadar berkunjung. Mereka datang untuk menghina. Setiap kali Bu Retno dan Wulan datang, selalu ada kata-kata pedas yang mereka lemparkan, seakan-akan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. "Dika sudah mulai sekolah, kan? Aduh, kasihan anak itu. Pasti cuma bisa sekolah di tempat biasa saja," kata Wulan sambil memainkan ujung rambutnya. "Kalau Kak Aira kerja, mungkin bisa daftar di sekolah yang lebih bagus. Tapi ya sudahlah, kakak kan cuma ibu rumah tangga." Aira merasakan kepalanya mulai berdenyut, tapi ia tetap diam. "Iya, kasihan cucu-cucu ibu ini," tambah Bu Retno, menyambung kata-kata Wulan. "Kalau ibunya cuma diam di rumah dan gak punya penghasilan, nanti bagaimana masa depan mereka?" Rama itu kerja keras dari pagi sampai malam, tapi hasilnya habis buat kebutuhan rumah. "Kakak iparmu ini enak, ya,
tinggal duduk manis di rumah, makan, tidur, urus anak. Hidupnya terlalu nyaman. Aira mengepalkan tangan di belakang tubuhnya. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar kata-kata itu, tapi tetap saja rasanya menusuk. Kalau aku jadi Kak Aira, aku malu loh. Wulan melanjutkan, suaranya dibuat seolah-olah prihatin. Lihat, Mas Rama itu capek kerja keras sendirian. Tapi kakak di rumah cuma masak dan beres-beres. Seolah-olah itu pekerjaan berat sekali. Bu Retno tertawa kecil. Makanya, aku bilang ke Rama dari dulu, cari istri yang bisa kerja, yang bisa bantu cari uang. Bukan cuma jadi ibu rumah tangga yang manja. Aira merasakan tenggorokannya mengering. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, tapi apapun yang ia katakan hanya akan berakhir dengan lebih banyak hinaan. Sementara itu, Rama tetap diam. Seperti biasa, ia tidak ikut dalam percakapan ini. Aira menoleh ke arahnya, berharap suaminya akan mengeluarkan satu kalimat saja untuk membelanya. Tapi Rama malah menundukkan kepala, seolah tidak ingin terlibat. Aira mengalihkan pandangan, matanya terasa panas. Saat Aira pergi ke dapur untuk mengambil teh dan kue sederhana yang ia buat tadi pagi, ia bisa mendengar suara Bu Retno dan Wulan berbicara di belakangnya. Mereka mungkin mengira Aira tidak bisa mendengar, atau mungkin mereka sengaja berbicara cukup keras agar Aira bisa mendengarnya. Entah sampai kapan Rama mau bertahan dengan perempuan seperti itu, kata Bu Retno. Masa sih suamimu kerja keras, tapi istrinya cuma bisa urus anak? Perempuan lain bisa kerja sambil urus rumah tangga. Aira itu terlalu malas. Aku juga heran, Bu. Kalau Mas Rama menikah dengan perempuan yang pintar cari uang, pasti hidupnya sudah jauh lebih enak. Lihat aku juga kerja, tapi masih bisa bantu suami. Kak Aira itu cuma pura-pura sibuk di rumah. Aira menutup matanya sesaat, menarik napas panjang. Ia harus menahan dirinya untuk tidak menangis. Saat ia kembali ke ruang tamu dengan nampan berisi teh dan kue, Wulan menatap hidangan itu dengan ekspresi mengejek. Kue buatan sendiri? Yah, lumayanlah. Setidaknya Kak Aira bisa melakukan sesuatu yang berguna, katanya, tertawa kecil. Bu Retno mengaduk tehnya dengan malas. Aira, dengarkan ibu baik-baik. Hidup ini berat. Jangan hanya bergantung pada suami. Kamu itu istri, bukan anak kecil yang bisa terus-menerus diberi uang. Kalau kamu masih tetap begini, jangan salahkan siapa-siapa kalau suatu hari Rama muak. Aira berdiri di dapur rumah mertuanya, keringat membasahi pelipisnya saat ia mengaduk kuah sop di atas kompor. Aroma bumbu yang mendidih bercampur dengan kepulan uap panas, membuat wajahnya terasa lengket dan gerah. Terdengar suara tawa riang dari ruang tamu, keluarga besar Rama sedang berkumpul, berbincang santai, menikmati hidangan yang sebagian besar disiapkan oleh Aira. Tapi tidak ada yang bertanya apakah ia sudah makan. Tidak ada yang mempersilakan Aira duduk dan beristirahat. Tidak ada yang peduli bahwa sejak pagi, ia sudah mondar-mandir di dapur, mengupas bawang hingga matanya perih, menggoreng ayam hingga tangannya kena percikan minyak panas, dan mencuci tumpukan piring kotor yang seperti tidak ada habisnya. Setiap kali ada acara keluarga, baik itu arisan, syukuran, atau sekadar pertemuan rutin, tugas berat selalu jatuh ke tangan Aira. Seolah-olah sudah menjadi aturan tak tertulis bahwa ia adalah pekerja rumah tangga di keluarga ini. Aira, tolong masak yang enak. Ya, masa tiap acara makanannya harus pesan dari luar? Ibu maunya makanan rumahan, kata Bu Retno dengan nada perintah, bukan permintaan. Iya, Kak Aira. Aku lihat di Instagram banyak menu baru yang lagi viral. Bisa nggak buat yang kayak gitu? Tambah Wulan, seperti biasa berbicara tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tentu saja, Aira tidak pernah punya pilihan. Di ruang tamu, para iparnya duduk dengan santai, menyesap minuman dingin sambil bercanda. Sepupu-sepupu Rama mengobrol riang, sementara Bu Retno duduk di kursi besar dengan sikap Mbak Ratu, menikmati hidangan tanpa merasa perlu berkontribusi sedikitpun dalam persiapannya. Aira mencuci tangan sebentar sebelum membawa nampan berisi minuman ke ruang tamu. Saat ia muncul, tak satu pun yang menoleh atau mengucapkan terima kasih. Bahkan,
Wulan langsung berkata dengan nada malas, "Kak Aira, tolong ambilkan es batu juga. Masanya minuman udah nggak dingin." Tanpa menunggu jawaban, Wulan kembali tertawa-tawa dengan sepupu-sepupunya. Aira menghela napas pelan dan kembali ke dapur. Sudah biasa. Ia bukan bagian dari keluarga ini. Ia hanya seorang menantu miskin yang tidak punya harga diri di mata mereka. Saat makan siang dimulai, semua orang duduk di meja makan panjang, menyantap makanan dengan lahap. Aira, yang masih sibuk mengatur piring dan memastikan semua orang mendapat makanan, belum sempat mengambil satu suapan pun. "Aira, bisa nggak ambilkan sambal? Lupa bawa tadi," ujar salah satu iparnya tanpa menoleh. "Air putih mana? Aku nggak suka minuman manis," sahut yang lain. Tanpa mengeluh, Aira bergegas memenuhi permintaan mereka. Ia kembali ke dapur, mengambil sambal, lalu mengisi gelas dengan air putih. Saat ia kembali ke meja makan, ia melihat bahwa piringnya masih kosong, sementara piring orang lain sudah hampir habis. Ketika ia akhirnya duduk dan hendak mulai makan, Bu Retno berdeham. "Aira, setelah ini langsung cuci piring, ya. Jangan ditunda-tunda. Rumah juga tolong disapu. Lantai jadi kotor gara-gara anak-anak lari-larian." Sekali lagi, Aira menghela napas dalam diam. Ia baru saja hendak menyuap nasi pertamanya, tapi sudah diminta untuk kembali bekerja. Ia melirik Rama, berharap suaminya akan membela atau setidaknya mengatakan sesuatu. Tapi Rama tetap diam, seperti biasa. Ia tidak ingin menentang ibunya. Setelah selesai makan, Aira kembali ke dapur untuk mencuci piring. Tumpukan piring dan gelas kotor menggunung di wastafel, sementara suara tawa dan obrolan riang masih terdengar dari ruang tamu. Tidak ada yang datang membantunya. Saat sedang menggosok piring, ia mendengar percakapan antara Wulan dan sepupunya di ruang tamu. "Mbak Aira itu sebenarnya enak, ya. Nggak kerja, nggak perlu mikirin uang, tinggal di rumah, ngurus anak. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau cuma ngurus rumah dan masak sih sama aja kayak pembantu," kata salah satu sepupu Rama, tertawa kecil. "Iya, makanya. Pantes aja Kak Rama capek. Istrinya nggak bisa bantu apa-apa. Udah gitu, tiap acara keluarga malah sibuk sendiri di dapur. Kayak pegawai catering," sambung Wulan, tidak berusaha merendahkan suaranya sedikit pun. Aira terdiam, kedua tangannya gemetar saat membilas piring terakhir. Ia merasa seperti orang asing di rumah ini. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, tidak peduli seberapa banyak ia berkorban, ia tetap diperlakukan sebagai orang luar. Seolah-olah ia hanyalah seorang pekerja yang kebetulan menikahi Rama. Setelah semua pekerjaan selesai, Aira berjalan ke halaman belakang. Ia butuh udara, butuh menenangkan pikirannya. Matanya terasa panas, tapi ia menolak untuk menangis. Aira berdiri di sudut ruang tamu, mencoba tersenyum meskipun hatinya terasa sesak. Hari ini, rumah Bu Retno dipenuhi tamu, kerabat jauh dan beberapa teman keluarga yang datang untuk acara arisan bulanan. Seperti biasa, Aira tidak lebih dari seorang pelayan tak resmi dalam acara ini. Sejak pagi, ia sudah sibuk menyiapkan makanan, menyusun kursi, dan memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Namun, semua kerja kerasnya seolah tidak berarti. Begitu acara dimulai, ia bukan hanya tidak dihargai, tapi juga dijadikan bahan sindiran di depan para tamu. Bu Retno duduk di tengah ruangan dengan anggun, dikelilingi oleh ibu-ibu seusianya yang sibuk mengobrol tentang keluarga dan pekerjaan anak-anak mereka. Sesekali, gelak tawa terdengar, tetapi Aira tahu, seringkali itu adalah tawa yang ditujukan padanya. "Ibu, menantu ibu ini masih di rumah saja ya? Nggak kerja?" tanya seorang tamu, seorang ibu parubaya dengan perhiasan mencolok di pergelangan tangannya. Bu Retno tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah Aira yang sedang membawa nampan berisi minuman. "Oh, Aira," katanya dengan nada yang dibuat-buat. "Iya, dia memang di rumah terus. Katanya sih mau fokus urus anak. Tapi ya, kalau ibu-ibu lain bisa kerja sambil urus rumah, kenapa dia enggak?" Beberapa tamu tertawa kecil,
dan Aira bisa merasakan wajahnya memanas. Tapi ia tetap diam, meletakkan gelas-gelas di meja dengan tangan yang sedikit gemetar. Wulan, yang duduk di dekat ibunya, menambahkan dengan nada yang lebih tajam. Mungkin Kak Aira sudah nyaman hidup di tanggung Mas Rama. Enak, kan? Tinggal di rumah, nggak usah mikirin cari uang, tinggal belanja pakai uang suami. Tawa lebih keras terdengar. Aira menggigit bibirnya, berusaha menahan perasaan yang bergemuruh di dadanya. Iya, sahut salah satu tamu lain, zaman sekarang kalau perempuan gak kerja tuh rugi. Loh, jangan sampai terlalu bergantung sama suami, nanti kalau ada apa-apa, repot. Seakan belum cukup, Bu Retno kembali menimpali dengan suara yang dibuat seolah prihatin. Ibu juga sebenarnya kasihan sama Rama. Anak saya itu kerja siang malam buat keluarga, tapi ya begitulah, menantunya belum kepikiran buat bantu-bantu. Harusnya kan kalau suami capek, istri juga ikut meringankan beban, bukan malah jadi tambahan beban. Gelak tawa kembali memenuhi ruangan, sementara Aira berdiri di sana, berusaha tetap tenang meskipun hatinya sudah hampir hancur. Saat semua orang mulai menikmati hidangan, Aira mencoba menyelinap ke dapur untuk menenangkan diri. Namun, baru saja ia melewati ruang tengah, ia mendengar bisik-bisik dari kelompok kecil tamu yang sedang berbincang di sudut. Kasihan juga ya, Rama dapat istri kayak gitu. Cantik sih lumayan, tapi kalau nggak bisa bantu cari uang, ya percuma. Iya, paling juga di rumah cuma rebahan, ngurus anak sambil nonton TV. Padahal, zaman sekarang banyak ibu-ibu yang bisa kerja dari rumah. Tapi dia, nggak ada usahanya sama sekali. Kalau aku jadi Bu Retno sih, sudah dari dulu aku minta anakku cari istri lain yang lebih berguna. Aira berhenti sejenak di ambang pintu, jari-jarinya mengepal. Ia ingin berbalik dan membalas semua hinaan itu. Ia ingin berkata bahwa mengurus rumah dan anak-anak bukanlah pekerjaan yang mudah, bahwa ia sudah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik. Tapi ia tahu, tidak akan ada yang peduli dengan pembelaannya. Jadi, ia memilih tetap diam. Tapi dalam hatinya, satu hal terukir dengan jelas. Aira berdiri di ambang pintu kamar, jantungnya berdebar kencang saat mendengar suara-suara dari ruang tamu. Perdebatan yang sudah sering terjadi, tapi kali ini terasa lebih panas, lebih menusuk, dan lebih berbahaya bagi dirinya. Rama, sampai kapan kamu mau bertahan dengan perempuan seperti itu? Suara Bu Retno terdengar tajam, penuh kemarahan yang tidak lagi ditutupi. Kamu kerja siang malam, banting tulang, tapi istrimu itu enak-enakan saja di rumah. Sudah waktunya kamu sadar, nak, dia bukan istri yang pantas untukmu. Aira menggigit bibirnya, berusaha menahan napas agar tidak tercekat. Setiap kata yang diucapkan mertuanya terasa seperti belati yang menusuk dadanya. Bu, aku sudah bilang, Aira itu baik, dia urus anak-anak. Suara Rama terdengar lemah, hampir seperti bisikan. Baik? Suara Bu Retno meninggi. Apa gunanya baik kalau dia cuma jadi beban? Kamu pikir selama ini kamu hidup enak? Tidak, Rama. Kamu capek, kerja keras, tapi istrimu itu apa? Tidak bekerja, tidak membawa keuntungan apa-apa untuk keluarga. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Suara Wulan ikut menimpali, kali ini dengan nada yang lebih licik. Mas, kita ini keluarga terpandang. Apa nggak malu punya kakak ipar yang cuma numpang hidup? Masih banyak perempuan lain yang lebih pantas untukmu. Perempuan yang bisa mendukung, bukan cuma merepotkan. Aira menutup mata, merasakan dadanya semakin sesak. Setiap kata itu adalah luka. Luka yang selama ini sudah menganga, kini kembali dikoyak tanpa belas kasihan. Suasana semakin panas. Aira mendengar suara gelas ditaruh dengan kasar di atas meja. Lalu suara napas berat Rama. Aku nggak tahu. Suara suaminya terdengar penuh keraguan. Jangan bilang kamu nggak tahu, Rama. Bu Retno mendengus kasar. Kamu itu laki-laki, kepala rumah tangga. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu dikuasai istrimu. Kamu pikir dia benar-benar sayang sama kamu? Tidak.
Dia hanya memanfaatkanmu. Aira mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya. Matanya panas. Napasnya mulai memburu. Dia bukan seperti itu, Bu. Suara Rama terdengar semakin lemah, seperti seseorang yang sedang kehilangan pegangan. Kalau kamu masih tetap bertahan dengan Aira, kamu bukan lagi anak ibu, ancam Bu Retno. Pilih, Rama. Keluarga atau perempuan itu? Hening. Aira menahan napas. Ia berharap, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rama akan membelanya. Ia berharap suaminya memiliki keberanian untuk menolak. Tapi yang ia dengar setelah itu hanya suara napas berat dan, Aku akan menceraikan Aira. Dunia Aira seakan berhenti berputar. Aira tidak tahu bagaimana caranya kakinya bisa bergerak menuju ruang tamu, tapi tiba-tiba ia sudah berdiri di sana, menatap wajah suaminya yang tidak sanggup menatapnya balik. Wajah laki-laki yang dulu ia pikir akan menjadi pelindungnya, kini hanya dipenuhi dengan rasa bersalah dan kebingungan. Jadi ini keputusanmu? Suara Aira nyaris berbisik. Rama mengangkat wajahnya perlahan. Bibirnya terbuka, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang keluar. Bu Retno justru tersenyum puas. Bagus. Akhirnya kamu sadar juga, Nak. Menjauh dari perempuan yang tidak pantas untukmu adalah keputusan terbaik. Aira menoleh ke arah mertuanya. Matanya kini penuh dengan air mata yang ia tahan. Sejak awal, ibu memang tidak pernah menerimaku, kan? Bu Retno tertawa kecil, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Kamu sendiri yang tahu jawabannya, Aira. Kamu tidak pernah layak untuk keluarga kami. Aira merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin bertanya kenapa semua ini terjadi padanya. Tapi ia hanya berdiri di sana, dengan air mata yang menggantung di sudut matanya, dan seorang suami yang tidak berani mengangkat wajahnya. Kalau begitu, aku akan pergi. Suara Aira akhirnya keluar, lebih tenang dari yang ia bayangkan. Bu Retno mengangkat alis. Bagus. Kamu masih tahu diri. Rama akhirnya menatapnya. Aira, aku. Aira menggeleng. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Hari itu, ia kehilangan suami. Tapi lebih dari itu, ia kehilangan kepercayaannya pada cinta. Tak butuh waktu lama bagi Rama untuk menemukan pengganti yang lebih baik. Kurang dari 6 bulan setelah perceraian mereka disahkan, kabar pernikahan Rama dengan wanita pilihan ibunya menyebar luas. Nama wanita itu adalah Nadia, seorang perempuan muda dari keluarga terpandang yang kaya raya. Bu Retno dan Wulan tak bisa menyembunyikan kebanggaan mereka. Seolah pernikahan ini adalah bukti bahwa keluarga mereka akhirnya terbebas dari Aira, si mantan menantu miskin yang selama ini mereka anggap sebagai aib. Acara pernikahan digelar dengan megah di sebuah hotel bintang 5. Undangan tersebar luas, dan setiap sudut media sosial keluarga Rama dipenuhi dengan foto-foto penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, akhirnya Rama mendapatkan pasangan yang sepadan. Cantik, cerdas, dan yang paling penting, dari keluarga terhormat. Sekarang Kak Rama punya istri yang lebih pantas. Bukan yang cuma numpang hidup. Sindiran itu tak perlu dituliskan untuk Aira. Ia sudah tahu, seluruh komentar itu ditujukan untuknya. Di pesta mewah itu, Bu Retno berdiri dengan bangga di samping menantu barunya. Senyumnya lebar, matanya berbinar-binar seperti seseorang yang baru saja memenangkan hadiah terbesar dalam hidupnya. Sekarang keluarga kita bisa bernapas lega, katanya dengan nada sombong kepada para tamu undangan. Akhirnya Rama menikah dengan wanita yang benar-benar pantas untuknya. Nadia bukan hanya cantik, tapi juga terpelajar dan punya karir sukses. Berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Yah, anggap saja masa lalu yang kelam. Wulan, yang kini tampak semakin angkuh, ikut menimpali. Iya, Kak Nadia itu beda jauh dari yang dulu. Gaya hidupnya berkelas, pintar membawa diri, pokoknya istri idaman. Kak Rama beruntung banget sih. Rama hanya tersenyum, menerima semua pujian yang dialamatkan kepadanya.
Sesekali, ia menatap Nadia yang duduk anggun di sampingnya, mengenakan gaun pengantin mahal dengan riasan sempurna. Tidak ada jejak penyesalan di matanya. Tidak ada keraguan. Seolah ia telah melupakan Aira sepenuhnya. Lebaran kali ini berbeda bagi Aira. Bukan karena suasananya yang lebih sepi setelah perceraiannya dengan Rama, tetapi karena undangan yang datang dari seseorang yang tak pernah ia duga, mantan ibu mertuanya sendiri, Bu Retno. Pesannya datang dengan nada yang seolah-olah penuh kasih sayang. Lebaran itu momen keluarga, Aira. Walaupun kamu dan Rama sudah berpisah, anak-anak tetap cucu-cucu ibu. Bawalah mereka ke rumah, biar mereka bisa bertemu dengan keluarga dari pihak ayahnya. Aira hampir tertawa membaca pesan itu. Setelah segala penghinaan yang pernah ia terima, setelah diperlakukan seperti beban yang harus disingkirkan, kini Bu Retno tiba-tiba ingin merangkulnya kembali? Bukan karena rindu, tentu saja. Aira tahu betul karakter mantan mertuanya. Pesan itu bukan sekadar ajakan tulus. Ada niat terselubung di baliknya. Tapi Aira tidak bodoh. Ia tahu betul bagaimana pola pikir keluarga itu bekerja. Dan sejujurnya, ia justru ingin menghadiri undangan itu. Baik, Bu. Saya akan datang. Jawab Aira singkat, dengan senyum kecil terukir di bibirnya. Jika mereka ingin melihatnya dalam keadaan menyedihkan, mereka akan kecewa. Di rumah besar keluarga Rama, suasana lebaran terlihat meriah. Para tamu datang silih berganti, hidangan lezat tersaji di meja panjang, dan semua orang tampil dengan pakaian terbaik mereka. Di tengah keramaian itu, Bu Retno dan Wulan duduk dengan wajah penuh antusiasme. Jadi, dia benar-benar mau datang? Bisik Wulan dengan nada setengah tidak percaya. Bu Retno mengangguk, senyumnya sedikit menyeringai. Tentu saja. Aku tahu dia tidak akan menolak. Bagaimanapun, dia pasti ingin menjaga hubungan anak-anaknya dengan keluarga ayah mereka. Tapi tentu saja, itu bukan alasan mereka mengundang Aira. Bagi Bu Retno, ini adalah kesempatan emas untuk melihat kehancuran Aira setelah ditinggalkan oleh Rama. Ia membayangkan Aira datang dengan wajah letih, berpakaian seadanya, mungkin dengan anak-anak yang terlihat kurang terawat. Dalam pikirannya, Aira pasti sedang kesulitan keuangan, hidup pas-pasan, dan menyesali hari-harinya setelah diceraikan. Kita lihat nanti, gumamnya sambil melirik ke arah Nadia, menantu barunya yang duduk anggun dengan kebaya mahal. Sekarang Rama punya istri yang lebih baik. Pasti menyenangkan melihat perbandingannya. Nadia, yang duduk di sebelah Rama, tersenyum penuh kemenangan. Ya, Bu, aku juga penasaran. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Rumah keluarga Rama dipenuhi tamu, saudara, dan kerabat yang datang untuk bersilaturahmi di hari Lebaran. Hidangan khas tersaji di meja panjang, percakapan ramai menggema di ruangan besar, dan tentu saja, semua orang tampil dalam pakaian terbaik mereka. Namun, tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang paling mengejutkan dalam sejarah keluarga mereka. Dari kejauhan, suara deru mesin yang tak biasa menggema di udara. Beberapa tamu yang sedang berbincang di teras rumah spontan mengalihkan perhatian mereka ke langit. Sebuah jet pribadi berwarna putih mengilap dengan desain elegan terlihat mendekati lapangan luas di dekat rumah keluarga Rama. Itu suara apa? Bisik salah satu tamu. Astaga, itu pesawat pribadi, suara lain terdengar penuh keterkejutan. Di dalam rumah, Bu Retno yang sedang duduk dengan penuh percaya diri bersama menantu barunya, Nadia, dan anak kebanggaannya, Rama, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ada apa di luar? Kok orang-orang keluar semua? Tanya Wulan dengan dahi mengernyit. Rama, yang mendengar suara gemuruh mesin itu, ikut berdiri. Hatinya mendadak berdebar tanpa alasan yang jelas. Tak butuh waktu lama sebelum seorang tamu bergegas masuk dengan wajah penuh keterkejutan. Bu Retno, kalian harus lihat ini. Ada jet pribadi mendarat di lapangan dekat sini. Apa? Jet pribadi? Bu Retno menegakkan punggungnya, hatinya mulai berdebar. Beberapa detik kemudian,
Seorang perempuan melangkah keluar dari pesawat itu dengan anggun. Aira. Bukan Aira yang dulu mereka kenal. Bukan Aira yang mereka anggap miskin, lemah, dan bergantung pada Rama. Tidak. Yang muncul di hadapan mereka adalah seorang wanita dengan aura tak tersentuh, berjalan penuh percaya diri dengan langkah tegap. Busananya luar biasa elegan. Gaun panjang berbahan sutra dengan potongan sederhana namun berkelas membalut tubuhnya dengan sempurna. Sepatu hak tinggi yang ia kenakan berbunyi halus di atas aspal ketika ia berjalan. Rambutnya tertata rapi dengan sedikit gelombang alami, dan wajahnya bersinar tanpa perlu riasan berlebihan. Di belakangnya, 2 orang asisten pribadi mengikuti, masing-masing membawa hadiah mewah yang terbungkus indah. Di sekelilingnya, semua orang terdiam. Aira bukan hanya datang. Ia datang dengan gaya yang tidak bisa diabaikan. Rama, yang melihatnya dari teras rumah, merasa seluruh tubuhnya kaku. Ini bukan mantan istrinya yang dulu ia tinggalkan dengan mudah. Ini adalah Aira yang baru. Dan yang lebih menyakitkan bagi keluarganya, Aira kini memiliki segalanya yang dulu mereka impikan. Bu Retno hampir tersedak ludahnya sendiri. Apa ini? Kenapa dia? Nadia, yang sejak tadi merasa paling berkelas di antara mereka, kini mendadak merasa kecil. Gaun mahalnya, perhiasannya, bahkan gengsinya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehadiran Aira. Sementara itu, Aira hanya tersenyum. Senyuman tipis penuh arti. Ia berjalan mendekat dengan santai, lalu berkata dengan suara yang lembut namun menusuk. Maaf ya, Bu. Saya datang sedikit mencolok. Maklum, bandara pribadi saya sedang direnovasi, jadi saya terpaksa mendarat di sini. Hening. Seluruh keluarga Rama membeku di tempat. Sementara itu, di dalam hati Aira, ia tahu ini adalah momen yang paling ia nikmati seumur hidupnya. Suasana yang semula penuh dengan canda tawa dan kesibukan khas Lebaran mendadak membeku. Semua mata tertuju pada sosok Aira yang baru saja melangkah masuk ke halaman rumah keluarga Rama dengan penuh percaya diri. Tak ada yang berbicara, tak ada yang bergerak. Yang terdengar hanyalah suara hembusan angin, bercampur dengan detak jantung yang berdegup keras di dada mereka yang baru saja menyaksikan sesuatu yang di luar dugaan. Bu Retno melongo. Matanya yang biasanya tajam menyoroti menantu yang tidak ia sukai, kini membelalak tak percaya. Perempuan yang dulu ia hina sebagai beban keluarga, perempuan yang ia usir tanpa belas kasihan, kini berdiri di hadapannya dengan aura seorang wanita sukses yang tak tersentuh. Rama menelan ludah. Dulu, ia berpikir meninggalkan Aira adalah keputusan terbaik. Ia yakin, tanpa dirinya, Aira akan menderita. Ia membayangkan mantan istrinya hidup kesusahan, penuh penyesalan, dan datang dengan wajah memelas. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Aira kini jauh lebih kaya daripada mereka. Jet pribadi, asisten pribadi, pakaian yang memancarkan kemewahan tanpa perlu berlebihan. Aira bukan hanya bangkit, ia melesat jauh meninggalkan mereka. Anda Aira? Salah satu saudara jauh dari keluarga Rama bergumam tanpa sadar. Masih sulit mempercayai apa yang ia lihat. Wulan, adik ipar yang selama ini paling vokal menghina Aira, ternganga. Kakak Aira kok bisa? Bahkan Nadia, menantu kesayangan yang baru saja mereka banggakan, kini tampak kehilangan kepercayaan dirinya. Gaun mahal yang ia kenakan mendadak terasa murahan dibandingkan dengan penampilan Aira yang begitu berkelas. Selama ini ia percaya dirinya adalah istri terbaik untuk Rama, tetapi kini ia menyadari sesuatu. Ia tidak bisa menyaingi mantan istri suaminya. Bu Retno, yang selama ini bangga sebagai bagian dari keluarga terpandang, kini merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa perempuan yang dulu ia hina habis-habisan, kini berdiri di hadapannya dengan status yang jauh lebih tinggi dari mereka semua? Ketegangan semakin menjadi ketika Aira melangkah lebih dekat. Senyum di wajahnya tetap ramah, tetapi di mata mereka, senyum itu seperti tamparan keras. Selamat Lebaran, Bu. Rama, Wulan, Nadia. Ia menyebut nama mereka satu persatu, suaranya tenang namun menusuk. Suasana tetap hening.
Aira lalu menyerahkan sebuah kotak hadiah besar kepada seorang pelayan di rumah itu. Ini sedikit oleh-oleh dari perjalanan bisnis saya ke luar negeri. Semoga berkenan, katanya dengan santai. Perjalanan bisnis? Mata Bu Retno semakin membelalak. Bukan hanya kaya, Aira juga seorang pebisnis sukses. Bahkan Nadia, yang selama ini merasa dirinya cukup mapan, tidak pernah punya akses ke jet pribadi. Apalagi berbicara tentang perjalanan bisnis ke luar negeri. Aira kini bukan hanya sekadar kaya, ia telah mencapai level yang tidak bisa disentuh oleh siapapun di ruangan itu. Rama menundukkan kepalanya. Ia tidak tahu apakah ia harus malu, marah, atau menyesali keputusannya. Sementara itu, Aira hanya tersenyum dalam hati. Kalian ingin melihatku hancur? Sayangnya, aku justru bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ketika Rama dan keluarganya menceraikan Aira, mereka berpikir itu adalah akhir dari segalanya bagi wanita itu. Mereka yakin, tanpa dukungan suami, Aira akan jatuh ke dalam keterpurukan. Mereka membayangkan Aira akan kesulitan menghidupi anak-anaknya, meratap dalam kemiskinan, dan menyesali hidupnya. Namun, mereka salah besar. Bercerai bukanlah akhir bagi Aira. Justru, itu adalah awal dari kebangkitannya. Selama ini, mereka tidak pernah tahu bahwa Aira sebenarnya berasal dari keluarga terpandang yang kaya raya. Ia bukan perempuan miskin seperti yang selalu mereka hina, ia hanya memilih untuk hidup sederhana. Sejak kecil, Aira telah diwarisi harta dalam jumlah yang tak terhitung dari keluarganya. Namun, karena sifatnya yang rendah hati dan tak suka pamer, ia tak pernah membicarakan latar belakangnya di hadapan keluarga Rama. Ia tak ingin dihormati hanya karena kekayaannya, tetapi karena dirinya sendiri. Selama pernikahan, ia membiarkan Rama menjadi kepala keluarga tanpa pernah sekalipun menyombongkan aset dan hartanya. Namun setelah dikhianati dan dicampakan, ia sadar bahwa kini saatnya ia bangkit. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, tetapi untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang diremehkan. Membangun kerajaan bisnis. Setelah perceraian, Aira mulai serius mengelola warisan keluarganya. Ia tidak hanya mengandalkan kekayaannya, tetapi juga menggunakan kecerdasan dan kerja kerasnya untuk mengembangkannya lebih jauh. Ia memperluas investasi keluarganya, mulai dari properti, saham, hingga perusahaan teknologi. Tidak hanya itu, ia juga membangun sebuah perusahaan fashion premium yang dalam waktu singkat menjadi salah satu merek paling berpengaruh di industri. Dalam beberapa tahun, nama Aira dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita paling sukses. Majalah bisnis ternama mulai meliriknya. Artikel-artikel berjudul "Aira, sosok wanita inspiratif yang bangkit dari keterpurukan," tersebar di mana-mana. Semua orang membicarakannya. Tetapi ada satu kelompok yang paling terkejut dari semuanya, keluarga Rama. Dulu, mereka menganggap Aira hanya seorang ibu rumah tangga biasa, tak punya masa depan setelah diceraikan. Tapi kini, Aira bahkan lebih kaya dari mereka semua. Bu Retno, yang selama ini membanggakan status sosial keluarganya, kini merasa tertampar keras. Bagaimana bisa? Bukankah dia hanya seorang perempuan miskin yang numpang hidup dari Rama? Pikirnya dengan syok setiap kali mendengar nama Aira disebut di televisi atau media sosial. Rama, yang dulu meninggalkan Aira untuk wanita lain, kini hanya bisa menyesali kebodohannya. Ia kehilangan berlian, hanya demi batu yang tampak mengilap di luar. Sementara itu, Aira, ia terus melangkah maju, semakin bersinar, dan semakin tak tersentuh oleh hinaan dari masa lalunya. Bu Retno duduk terpaku di kursinya, tubuhnya terasa kaku seolah-olah tenaga telah menguap dari dalam dirinya. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tetapi karena malu yang luar biasa. Matanya terus menatap Aira yang kini berdiri di hadapannya, anggun, elegan, dan jauh lebih sukses dari yang pernah ia bayangkan. Perempuan yang dulu ia hina sebagai beban, tidak berguna, dan hanya numpang hidup di rumah anaknya, kini berdiri dengan wibawa seorang wanita mandiri yang kaya raya. Seluruh tamu yang hadir di rumah itu ikut terdiam,
menyaksikan pemandangan yang begitu ironis. Wanita yang dulu diusir dan dihina habis-habisan, kini datang dengan kemewahan yang bahkan tak bisa disaingi oleh keluarga mereka. "Bu Retno, kenapa diam saja?" bisik salah satu tamu di sudut ruangan. "Tadi sih bangga banget sama menantu barunya. Tapi sekarang? Aduh, gimana ini?" bisik yang lain sambil menahan tawa. Bu Retno bisa merasakan tatapan-tatapan itu. Tatapan penuh sindiran, seolah-olah seluruh orang di ruangan itu sedang menertawakannya. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu untuk menutupi rasa malunya. Tapi lidahnya terasa keluh. "Ini bagaimana bisa?" Akhirnya ia berbisik, nyaris tak terdengar. Sementara itu, Nadia, menantu barunya yang tadinya duduk dengan angkuh di samping Rama, kini menundukkan wajahnya. Kepercayaan dirinya yang tadi begitu tinggi, kini runtuh dalam sekejap. Gaun mahal yang ia kenakan kini terasa tidak ada harganya dibandingkan dengan karisma yang terpancar dari Aira. Rama sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Pikirannya penuh dengan penyesalan. Dulu, ia berpikir bahwa meninggalkan Aira adalah keputusan terbaik. Tapi sekarang, Aira telah melampaui semua yang pernah ia miliki. Ia ingat bagaimana ia menceraikan Aira begitu saja, bagaimana ia percaya bahwa Aira hanyalah wanita biasa yang tidak akan bisa bertahan tanpa dirinya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Justru ia yang kini tertinggal jauh. Di depan mereka, Aira hanya tersenyum tipis, senyum kemenangan. Ia melirik ke arah Bu Retno yang masih diam membisu, lalu dengan suara lembut namun menusuk, ia berkata, "Bu, maaf ya, saya lupa membawa makanan untuk keluarga. Saya kira pasti banyak hidangan di sini. Tapi kalau kurang, saya bisa minta koki pribadi saya untuk mengirim beberapa menu spesial ke rumah ini." Suasana semakin hening. Beberapa tamu saling pandang, menahan tawa mereka. Sindiran itu terlalu halus, tetapi tepat sasaran. Bu Retno mengepalkan tangannya di atas pangkuannya. Ia ingin marah, ingin menyangkal, ingin berkata bahwa semua ini tidak benar. Tapi apa yang bisa ia katakan? Ia tidak bisa berkutik. Kenyataan telah berbicara. Wanita yang pernah ia rendahkan kini berdiri di puncak kesuksesan. Sementara ia hanya bisa menelan malu di hadapan semua orang. Aira duduk dengan anggun di ruang tamu keluarga mantan mertuanya, tak sedikit pun menunjukkan kesombongan atau rasa ingin membalas dendam secara terang-terangan. Wajahnya tetap tenang, matanya penuh ketegasan, dan senyumnya mengandung ketulusan yang sulit ditandingi. Di hadapannya, Bu Retno masih tampak terguncang. Rasa malu, penyesalan, dan kekalahan bercampur menjadi satu di wajahnya. Beberapa kali ia membuka mulut seolah ingin berbicara, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Rama, yang duduk di samping istri barunya, tampak canggung. Keringat dingin membasahi pelipisnya, pikirannya kacau balau. Bagaimana bisa Aira, wanita yang dulu ia tinggalkan tanpa ragu, kini berubah menjadi sosok yang begitu berkelas dan luar biasa sukses? Sementara itu, Nadia, menantu baru yang selama ini dibanggakan oleh keluarga Rama, kini kehilangan kepercayaan dirinya. Gaun mahal yang membalut tubuhnya, riasan sempurna di wajahnya, dan perhiasan gemerlap yang ia pamerkan, semua itu terasa tidak ada artinya dibandingkan dengan karisma alami Aira yang terpancar begitu kuat. Aira tidak perlu memamerkan kekayaannya secara terang-terangan. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia telah naik ke level yang tak bisa disentuh oleh siapapun di ruangan itu. Namun, yang paling menyakitkan bagi keluarga Rama adalah Aira sama sekali tidak menunjukkan dendam atau keinginan untuk membalas hinaan mereka di masa lalu. Ia tidak perlu menghina balik, tidak perlu meninggikan diri dengan kata-kata. Karena kini, kesuksesannya sendiri sudah cukup berbicara. Sikap berkelas yang membungkam semua orang. Salah satu saudara jauh keluarga Rama mencoba mencairkan suasana dengan pertanyaan, "Aira, kami dengar bisnis kamu berkembang pesat. Boleh tahu bagaimana ceritanya?" Aira tersenyum. "Oh, tidak ada yang spesial. Saya hanya bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin untuk anak-anak saya. Rezeki datang dengan sendirinya." Jawaban yang sederhana, tetapi begitu menusuk bagi keluarga Rama.
Mereka tahu, Aira bukan hanya bekerja keras. Ia telah membangun sebuah kerajaan bisnis yang bahkan lebih besar daripada apapun yang pernah dimiliki keluarga Rama. Bu Retno menggigit bibirnya. Dulu, ia selalu merendahkan Aira karena dianggap tidak memiliki pekerjaan. Hanya seorang ibu rumah tangga yang numpang hidup dari Rama. Sekarang, justru Rama dan seluruh keluarganya yang terasa seperti orang biasa dibandingkan dengan Aira. Bagaimana anak-anak, Aira? Tanya salah satu tante dari pihak Rama, mencoba mengubah topik. Alhamdulillah, mereka tumbuh sehat dan bahagia. Saya pastikan mereka mendapat pendidikan terbaik. Bahkan, mereka sudah terbiasa ikut saya dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Saya ingin mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri dan tidak mudah diremehkan. Satu lagi pukulan telak bagi keluarga Rama. Dulu, mereka berpikir setelah perceraian, Aira akan kesulitan membesarkan anak-anaknya. Mereka membayangkan ia akan datang mengemis meminta bantuan. Namun kini, anak-anaknya justru mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan ketika masih dalam keluarga ini. Bu Retno menunduk. Nadia terdiam. Rama menyesal. Tetapi Aira, ia tetap tersenyum, tetap santun, tetap berkelas. Karena ia tahu, balas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata kasar, tetapi dengan membiarkan kesuksesan berbicara. Malam itu, setelah Aira pergi meninggalkan rumah keluarga Rama, keheningan menyelimuti ruangan. Tak ada lagi suara sombong dari Bu Retno, tak ada lagi sindiran dari Wulan, dan tak ada lagi kebanggaan di wajah Nadia. Yang tersisa hanyalah rasa malu, kekalahan, dan penyesalan yang menggerogoti hati mereka satu persatu. Rama duduk di sofa dengan wajah murung. Pikirannya penuh dengan ingatan masa lalu, masa di mana ia dan Aira masih bersama. Ia ingat bagaimana dulu Aira selalu bersabar menghadapi ibunya yang terus menghinanya. Ia ingat bagaimana Aira selalu mengutamakan keluarganya, memastikan semua berjalan dengan baik, tanpa pernah mengeluh. Ia ingat senyum lembut Aira saat menyambutnya pulang dari kerja, meskipun tubuhnya lelah mengurus rumah dan anak-anak. Tapi apa yang ia lakukan? Ia memilih mendengarkan ibunya. Ia membiarkan istrinya dihina. Ia percaya bahwa Aira hanyalah beban. Dan kini, Aira telah membuktikan bahwa mereka semua salah. Sadar bahwa mereka telah menyanyiakan wanita luar biasa. Bu, kenapa kita dulu memperlakukan Aira seperti itu? Akhirnya Rama berbisik. Bu Retno tak menjawab. Wajahnya masih merah menahan malu. Selama ini, ia selalu merasa dirinya benar. Ia selalu menganggap Aira bukan siapa-siapa. Bahwa Aira hanyalah wanita biasa yang tidak pantas untuk anaknya. Tetapi kenyataan yang baru saja ia lihat memukul harga dirinya keras. Aira bukan hanya seorang wanita biasa. Ia adalah wanita luar biasa yang mereka sia-siakan. Dan yang lebih menyakitkan, sekarang Aira telah melampaui mereka semua. Kita pikir dia tidak bisa hidup tanpa Rama. Bisik Wulan pelan, suaranya gemetar. Tapi lihat sekarang, dia hidup lebih baik tanpa kita semua. Bu Retno menarik napas panjang. Sebagai wanita yang selama ini bangga dengan status sosialnya, ini adalah pukulan terbesar dalam hidupnya. Ia pikir dengan menceraikan Aira, keluarganya akan mendapatkan menantu yang lebih baik. Ia pikir Nadia akan lebih cocok untuk Rama, lebih berkelas, lebih pantas masuk dalam keluarganya. Tetapi, melihat bagaimana Nadia menundukkan kepala tadi, bagaimana ia terlihat tidak berdaya di hadapan Aira. Kini Bu Retno sadar bahwa ia telah salah besar. Seharusnya, kita tidak pernah memperlakukan Aira seperti itu. Gumamnya, hampir tak terdengar. Sementara itu, Aira hidup bahagia. Di tempat lain, Aira menikmati makan malam bersama kedua anaknya di rumah mewahnya yang nyaman. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah sejauh ini setelah perceraian. Tetapi satu hal yang ia tahu pasti, perpisahan itu adalah berkah dalam hidupnya. Tanpa Rama, ia bisa membangun hidupnya sendiri. Tanpa tekanan keluarga mertua, ia bisa fokus pada kebahagiaan anak-anaknya.
Ia menatap kedua buah hatinya yang kini tumbuh sehat dan bahagia. Mereka tidak perlu lagi mendengar hinaan dari nenek mereka, tidak perlu lagi menyaksikan ibunya diperlakukan tidak adil. "Mama, kita bahagia ya sekarang?" tanya anak sulungnya tiba-tiba. Aira tersenyum, membelai rambut anaknya dengan penuh kasih. "Iya, Nak. Sekarang kita benar-benar bahagia." Karena baginya, balas dendam terbaik bukanlah dengan kebencian, tetapi dengan hidup lebih baik. Dan kini, ia telah memenangkan segalanya. Sementara itu, Rama hanya bisa menyesali keputusannya seumur hidupnya.